got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Hai semuanya, saya akan menjelaskan komponen evaluasi hasil usaha kerajinan dan permasalahan usaha kerajinan. Ada 2 tujuan kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu memahami komponen evaluasi hasil usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar lokal, dan menjelaskan permasalahan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar lokal dan solusinya. Apa itu evaluasi usaha? Evaluasi usaha merupakan aktivitas yang bertujuan untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha secara prinsip adalah membandingkan rencana usaha yang dibuat sebelum kegiatan usaha tersebut dilaksanakan dengan apa yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Terdapat beberapa kegunaan dari evaluasi kelayakan usaha, yaitu memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya, dan memperkecil resiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Ada beberapa komponen evaluasi hasil usaha, yaitu tujuan evaluasi kelayakan usaha, di mana evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari usaha yang dilaksanakan, dan tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha dengan sebagai berikut. Yang pertama, analisis aspek pasar. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui situasi permintaan pasar dan target pasar dari produk yang kamu jual. Kamu juga perlu menganalisis pergerakan permintaan pasar dan tren pasar pada saat itu. Dalam tahapan ini, kamu bisa mengukur seberapa tinggi peluang produk yang kamu jual akan diterima dan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya ada analisis teknis. Analisis teknis berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang dimaksud dalam tahapan analisis ini merupakan perangkat atau mesin yang dibutuhkan dalam proses produksi hingga pemasaran produk. Dalam memilih jenis teknologi yang sesuai, perlu dipertimbangkan dengan modal yang dimiliki, kemampuan SDM, dan standar mutu yang diinginkan konsumen. Selanjutnya ada analisis finansial. Tahapan akhir dari evaluasi adalah analisis finansial. Analisis finansial berkaitan dengan laporan keuangan usaha, seperti laporan laba rugi dan neraca keuangan dalam periode waktu tertentu. Lalu komponen terakhir dari evaluasi hasil usaha yaitu monitoring dan evaluasi usaha, untuk dibuat analisis kemajuan, kemunduran, dan pencapaian yang sudah dilaksanakan. Kapan kita harus melakukan evaluasi usaha? Evaluasi terhadap perkembangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu secara rutin atau berkala. Evaluasi berkala sangat baik manfaatnya karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah-masalah yang timbul bisa lebih cepat diatasi dan peluang untuk pengembangan bisa lebih cepat dimanfaatkan. Yang kedua, secara insidental. Evaluasi secara insidental dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan pada usaha kalian. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Apa saja hal-hal yang perlu dievaluasi? Pentingnya evaluasi dalam bisnis agar kalian mengetahui seberapa jauh pencapaian bisnis yang sudah dilakukan. Juga untuk mengetahui masalah-masalah bisnis yang kadang tidak disadari dan bisa menjadi bom waktu apabila tidak diatasi dengan cepat. Ada 4 hal yang perlu dievaluasi pada bisnis, antara lain evaluasi cash flow bisnis, yaitu aliran uang masuk dan uang keluar dari total keseluruhan uang pada suatu bisnis. Dengan mengetahui cash flow, kalian bisa menentukan apakah bisnis tersebut mengalami kemajuan atau tidak. Cash flow merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya suatu bisnis. Evaluasi kinerja dan target bisnis. Lakukan evaluasi kinerja dan target bisnis yang sudah dicapai selama ini untuk menunjukkan performa dari hasil kinerja kalian dan juga untuk mengetahui apakah ada kesalahan-kesalahan yang ada dalam bisnis tanpa disadari. Performa dalam bisnis harus selalu ditingkatkan, karena untuk berkembangnya suatu bisnis memerlukan kinerja yang maksimal. Evaluasi pengembangan produk. Lakukan evaluasi produk ini dengan cara melihat produk fisik atau jasa yang ditawarkan saat ini, memiliki nilai jual dibanding dengan produk lain, dan fokus untuk menciptakan hasil yang unik. Evaluasi masalah yang tidak kalian sadari. Selanjutnya adalah masalah-masalah yang tidak kalian sadari yang ada dalam bisnis kalian.
Contohnya seperti kepuasan pelanggan terhadap produk sampai dengan janji yang belum ditepati kepada konsumen lama. Permasalahan usaha kerajinan pasar lokal dan solusinya. Yang pertama, minimnya modal usaha. Permasalahan UKM paling utama adalah minimnya modal usaha. Solusi yang bisa diterapkan untuk mengumpulkan modal usaha adalah dengan memanfaatkan berbagai lembaga pendanaan yang menawarkan modal pembiayaan berbasis sistem equity crowdfunding, agar bisa mendapatkan modal usaha dari orang-orang yang berminat untuk membiayai suatu usaha skala kecil menengah. Yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Hal yang perlu kalian lakukan dalam hal ini adalah perbanyak belajar dan membaca dari pengalaman yang dibagikan oleh banyak pebisnis dunia maupun lokal, dari berbagai buku, situs, dan lain-lain. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Untuk meningkatkan daya saing produk, para pelaku UKM harus lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi barang. Juga harus aktif dalam menganalisa produk kompetitor. Hal ini penting dilakukan untuk menganalisa harga, tren bisnis, serta mencari ide inovatif. Yang keempat, kesulitan mendistribusikan barang. Dalam hal ini, kalian perlu untuk aktif mengikuti pameran produk yang diadakan berbagai lembaga pemerintah, swasta, maupun komunitas. Cara ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar. Tidak adanya nama merek. Tidak adanya nama merek adalah permasalahan UKM yang cukup serius. Menjaga kualitas branding sangatlah penting dalam upaya membesarkan bisnis. Dengan kualitas branding yang baik, suatu produk akan lebih mudah diingat khalayak, sehingga peluang terjadinya penjualan pun semakin besar. Demikian materi hari ini mengenai komponen evaluasi hasil usaha kerajinan dan permasalahan hasil usaha kerajinan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.